Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Rifana, berasal dari Kota Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini memandu produk kesehatan hewan. Oke, di sini saya akan meresensikan atau mereview film yang berjudul Sayap Saya Patah. Sebelum saya menceritakan atau mereview, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film berjudul Sayap Saya Patah. Film ini menceritakan kisah nyata pada tahun 2018. Penyerangan 150 menarapidana di Makobrimob. Kisah ini akan berfokus kepada anggota Densus 88 yang bernama Aji, di mana Aji ini hidup berdua di rumah dinas di Surabaya bersama istrinya yang bernama Nani. Karena ia sedang menjalankan tugas rahasia untuk menangkapkan terorisme di Surabaya yang dipimpin oleh Leong. Kemudian mereka membuat tim untuk mengintai Leong dan pasukannya. Tim mereka beranggota 5 orang, dan di mana satu orangnya menyamar menjadi warga kampung di sana untuk bisa langsung mengintai kegiatan Leong dan pasukannya. Tetapi sayangnya salah satu anggota, Aji, harus tewas dibunuh Leong karena salah satu anak buahnya telah mengetahui bahwa ia adalah seorang polisi yang menyamar. Keesokan hari, Aji telah menangkap anak buah Leong dan langsung diringkus ke Polres Surabaya. Ia bernama Akbar, kemudian Akbar dibawa oleh Aib Gendis dan Komandan Ruslan untuk ditahan di Makobrimob. Pencurian kotak amal di Surabaya Timur, luncur dana aksi terorisme. Kemudian berganti kepada Leong, di mana Leong sedang bertemu Rosid. Rosid adalah salah satu anak buahnya yang berhasil merakit rompi berisi bom dengan ledakan jauh yang memakai remote. Tanpa berpikir panjang, Leong menyuruh keponakan Rosid yang anak yatim piatu untuk memakai rompi itu melakukan bunuh diri di Polres Surabaya dengan iming-iming surga. Kalau tujuan kita itu surga. Kemudian Rosid mendatangi Polres Surabaya dan memastikan Akbar, salah satu rekannya, telah dibawa ke Polres tersebut. Kemudian keponakan Rosid pun masuk secara tiba-tiba ke Polres itu dan tiba-tiba ledakan bom bunuh diri pun terjadi karena Leong menekan bom tersebut dari jarak jauh dan mengakibatkan jatuhnya korban dan anggota polisi dan warga sipil, begitupun dengan Aldo, salah satu tim dari Aji. Tapi untungnya Aji selamat dari insiden ledakan bom bunuh diri itu. Dan Aji hanya luka-luka ringan saja di bagian wajahnya. Kemudian tragedi itu diketahui oleh Nani, istri Aji, yang sedang hamil besar karena melihat berita di televisi. Dan untungnya Nani merasa lega karena Aji telah mengangkat telepon, dan keesokan harinya Nani ingin pergi ke rumah ibunya saja yang ada di Jakarta.
buat keputusan aku. Aku mau pulang ke Jakarta. Kamu kan tahu, kalau ini tuh resiko. Resiko kerjaan. Aku tahu Mas Aji, aku bukan kamu yang terlatih ngadepin situasi kayak gini. Aku nggak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selimut atau kain kapan. Karena ia tidak ingin terus-terusan ketakutan di Surabaya, awalnya Eji tidak mengizinkan Nani untuk pulang ke Jakarta. Tetapi apa daya, karena semua ini demi keselamatan anak pertamanya. Dan akhirnya Nani pulang sendiri ke Jakarta karena Aji masih belum selesai dengan tugasnya. Kasian Mas Aji kalau harus mondar-mandir anterin aku. Di sisi lain, Aji ditugaskan oleh atasannya bersama Regu Densus 88 untuk meringkus keberadaan rumah Leong dan pasukannya. Kemudian jadi berkoordinasi dengan Komandan Sodikin yang sedang menginterogasi agar bahwa Leong sama komplotannya akan tertangkap. Dengar hal itu, Akbar pun terkaget karena seorang anak yang berada di sana, dan pada akhirnya Akbar pun menginformasikan bahwa benar itu kediaman Leong dan beberapa pasukannya. Dan pada akhirnya tim Densus 88 pun bergerak dan memulai penyergapan markas Leong, tetapi Dan pada akhirnya tim Densus 88 pun bergerak dan memulai penyergapan markas Leong, tetapi penyergapan cukup alot karena para pengikut Leong memiliki beberapa senjata, dan pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Dan Leong berusaha kabur, tapi sayangnya harus tertangkap, dan kemudian Leong langsung dibawa ke Polres Surabaya. Dari wilayah saya, kamu udah nggak bisa apa-apa. Setelah itu, Sadikin menginterogasi Leong, di mana pengangkatan masih tersisa. Setelah mengetahui keberadaan komplotan terorisme lainnya yang tinggal di tengah hutan, maka dari itu Sodikin mengejek Leong. Emosi semakin memuncak, mengancam, "Jangan kau ganggu wilayahku atau wilayahmu akan kuacak-acak," ucap Leong. Di lain sisi, Regu Densus berhasil melumpuhkan para teroris. Di sisi lain, Densus 88 dapat melumpuhkan wilayah tersebut. Di tengah hutan dan membentuk gubuk itu selamat hanya Ruslan karena ia tidak melakukan perlawanan kepada anggota Densus umum. Ruslan pun berhasil diringkus dan dibawa ke Makobrimob. Dan setelah itu Leong sudah berada di dalam sel. Ia membuat gaduh dan memancing narapidana lainnya untuk merusuh dan berteriak-teriak, "Mana paketku?" Sehingga dengan suara gaduh itu salah satu penjaga lapak menghampiri dan mengatakan bahwa tidak ada paket. Kemudian berganti kepada Aji, di mana Aji datang ke rumah mertuanya karena telah selesai dan menemui mertuanya dan sekaligus istrinya. Dan Nani pun begitu bahagia karena suaminya telah selesai dari tugasnya dan kembali bertemu dengan aman. Pagi pun tiba, Aji ditelepon oleh Komandan Sodikin untuk datang ke Mako Brimo. Dan pada saat itu juga Nani mengalami pecah ketuban dan sigapnya Aji dan mertuanya membawa Nani ke rumah sakit.
Setibanya di sana, ucap dokter, baru pembukaan pertama. Mungkin sekitar 12 jam lagi Nani melahirkan. Maka dari itu, Nani menyuruh Aji untuk berangkat dulu ke Makobrimo. Pulang dari sana, Nani meminta membelikan ote-ote. Dan pada akhirnya Aji pun pergi ke Makobrimo dan langsung menghadap Sodikin. Lalu Sodikin menyuruh Aji pergi lagi ke rumah sakit karena Nani melahirkan anak pertamanya. Tapi Aji bukannya langsung pergi, tetapi malah masuk ke ruangan interogasi yang berada Akbar sedang diinterogasi oleh Ruslan. Di sisi lain, wilayah penjara ricuh karena Leong dan narapidana lainnya merusuh. Sehingga di waktu ketika keduanya penjaga dihajar habis-habisan dan mereka pun berhamburan keluar dari sel penjara dan membuat onar, dan mereka pun mengacak-ngacak isi kantor tersebut. Terdengar oleh Aji dan Ruslan. Seketika mereka pun langsung menghadang narapidana itu. Namun apa daya, karena mereka bertiga sedangkan narapidana 150 anggota mengejar 3 polisi itu. Maka dari itu Aji dan temannya habis-habisan dipukul oleh narapidana. Dan mereka terus menghajar hingga membabi buta. Kericuhan itu pun akhirnya diketahui oleh Sodikin, karena saat Gandhis dikepung bersama Ruslan dan Aji sempat menelpon Sodikin saat berada di ruangan. Sebelum akhirnya narapidana masuk ke dalam dan menyerang mereka, dan akhirnya tim gabungan dari Brimo pun datang ke Polres Makobrimo dengan peralatan lengkap, dengan senjata yang begitu lengkap. Begitupun dengan tim medis. Setibanya di sana, tim tidak langsung memasuki area kericuhan karena ditakutkan banyaknya korban jiwa yang melayang. Tapi untungnya Gandhis berhasil diselamatkan oleh Ruslan dan rekannya. Gadis itu pun langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis. Sementara itu, Sodikin memberi penawaran kepada Leong dan narapidana yang lainnya. Lepaskan anggota kami, maka mereka akan aman. Nyelamatin penumpang, Pak. Kami sedang... Tetapi mereka tidak begitu peduli karena Leong begitu dendam karena Sodikin pernah mengejeknya. Dan Leong menginterogasi Aji untuk menanyakan keluarga Sodikin, tapi Aji tidak memberikan tempat tinggal Sodikin dan keluarganya. Hingga akhirnya Aji harus mengorbankan dirinya untuk membebaskan Ruslan. Sedangkan Nina sedang melahirkan dan Aji tidak kunjung tiba. Di mana Nani melahirkan anak tanpa seorang bapa. Dan anaknya pun terlahir yatim. Sesungguhnya amat memilukan. Dan Ruslan pun akhirnya dibebaskan. Akan tetapi Aji telah dibunuh oleh Leong menggunakan serpihan kaca. Emang Leong gak ada hati. Dan akhirnya pasukan Brimo pun
dikerahkan karena mereka hanya membebaskan Ruslan dan Gendis, sedangkan Aji dan petugas lainnya masih berada di dalam ruangan. Dan pada akhirnya Aji pun harus tewas di tangan Leong. Setelah Brimo datang, Leong telah menyerahkan diri karena ia telah puas membunuh salah satu anggotanya. Hingga Leong pun begitu puas. Dan berita-berita ini pun langsung trending di dalam berita-berita lokal. Ibunya syok mendengar berita-berita yang beredar dan trending itu. Tetapi Nani tetap begitu optimis bahwa Aji akan pulang. Tetapi Sodikin mengabarkan bahwa Aji telah tiada dan takdir pun berkata lain. Bahwa Aji telah tewas di 150 narapidana. Mengenaskan sekali karena Aji telah melahirkan anak pertamanya dan Nani pun begitu sedih karena kepergian Aji. Keesokan harinya, Aji dan beberapa polisi lainnya yang sudah menjadi korban ketiadaban dan dikuburkan secara terhormat. Nani dan putranya pun harus menyaksikan pemakaman Aji yang telah tewas, yang telah mengorbankan dirinya demi nyawa komandan, yaitu Ruslan. Cerita pun tamat. Sekian review dari saya. Terima kasih telah menyaksikan sebagian dari review Sayap-Sayap Patah.